Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Ilyasa Dinur Ariko, mahasiswi program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai tesis atau tugas akhir saya yang berjudul Akibat Hukum Penerbitan dan Pemecahan Sertifikat Hak Milik Tanah Adat di Jayapura tanpa dasar hukum yang sah menurut hukum adat. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 64/PDT/2024/PT Jayapura. Sebelumnya, yang melatar belakangi dari adanya penelitian ini adalah peralihan hak atas tanah adat di Jayapura pada prinsipnya harus dilakukan melalui pelepasan hak adat yang sah menurut hukum adat setempat sebelum dilanjutkan dengan proses pendaftaran tanah dan kemudian penerbitan sertifikat. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan peralihan hak atas tanah adat yang dilakukan tanpa melalui prosedur adat yang berlaku. Bahkan administrasi pertanahan kerap memproses dokumen tanpa adanya verifikasi adat yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum tanah nasional yang pada akhirnya memicu sengketa tanah adat. Penelitian ini mengkaji sengketa tanah ulayat milik suku Kambu di Kecamatan Heram, Jayapura, dengan objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 1.129 meter persegi. Tanah tersebut pada awalnya hanya dipinjamkan untuk ditempati, bukan untuk dialihkan ataupun diperjualbelikan. Akan tetapi dalam perkembangannya, tanah tersebut justru dijual oleh pihak yang tidak berhak tanpa adanya pelepasan hak adat dari suku Kambu sebagai pemilik hak ulayat tersebut. Berdasarkan transaksi tersebut, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT kemudian membuat akta dan mengajukannya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang kemudian diterbitkan sertifikat dan kemudian dipecah sertifikat tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan masyarakat adat pemilik tanah ulayat. Melalui video ini, saya akan memaparkan secara singkat pembahasan utama dari rumusan masalah penelitian yang saya ambil, yaitu mengenai bagaimana proses peralihan hak atas tanah adat di Jayapura, khususnya pada suku Kambu di Kecamatan Heram. Kemudian bagaimana akibat hukum yang timbul, serta peran dan tanggung jawab PPAT dalam peralihan hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah adat tidak dapat dilakukan secara langsung melalui jual beli atau pendaftaran tanah, melainkan harus didahului oleh pelepasan hak adat yang sah menurut hukum adat setempat. Pelepasan hak tersebut dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Ondoafi, serta dihadiri oleh kepala suku, pemilik tanah, dan para kerabat pewaris. Musyawarah ini bertujuan untuk menetapkan pemilik tanah yang sah, kemudian menetapkan batas-batas tanah, mengenai alasan pelepasan tanah, serta bentuk kompensasi yang disepakati. Selain itu, diperlukan juga persetujuan kolektif dari seluruh ahli waris atau marga pemilik tanah tersebut, serta pengakuan dari kepala adat atau Ondoafi yang berwenang. Proses ini biasanya diperkuat dengan penegasan adat berupa pernyataan pelepasan dan penyerahan tanah secara simbolik yang disaksikan oleh Ondoafi dan masyarakat hukum adat tersebut. Setelah itu, barulah dibuat surat pelepasan tanah adat yang kemudian ditandatangani oleh Ondoafi dan seluruh ahli waris dengan mencantumkan batas-batas tanah secara jelas serta disaksikan oleh saksi adat. Dalam sistem hukum tanah nasional, pelepasan hak adat tersebut menjadi dasar yuridis awal sebelum tanah dapat didaftarkan dan diterbitkan sertifikat hak miliknya. Penerbitan dan pemecahan sertifikat atas tanah adat tanpa adanya pelepasan hak adat yang sah dapat menimbulkan cacat yuridis pada sertifikat dan tidak memberikan kepastian hukum. Secara yuridis, PPAT memang hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dokumen dan akta yang dibuatnya, tidak pada kebenaran material. Namun demikian, PPAT juga memiliki tanggung jawab etis untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menghormati keberlakuan hukum adat agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat di kemudian hari. Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pelepasan hak atas tanah adat merupakan fondasi utama dalam peralihan hak atas tanah, dan harus ditempatkan secara tepat dalam sistem hukum tanah nasional. Sebagai penutup, terdapat beberapa saran yang dapat saya sampaikan, yaitu bagi BPN, diperlukan perhatian lebih terhadap tanah yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat, antara lain dengan memberikan tanda atau kode khusus pada tanah ulayat guna menjamin adanya kepastian hukum. Bagi pejabat pembuat akta tanah atau PPAT,
Penting untuk memahami keberlakuan hukum adat serta memastikan adanya persetujuan unduh wafi dan masyarakat adat sebelum pembuatan akta dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Bagi lembaga masyarakat hukum adat, diharapkan aktif melakukan sosialisasi hukum adat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai kewenangan dalam peralihan hak atas tanah adat. Demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi aparat pertanahan, bagi PPAT, serta pembuat kebijakan dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Demikian pemaparan akhir video ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.